Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya. Semangat dalam belajar. Konsisten dalam Dhamma. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membawakan topik mengenai penyadaran diri karena adanya 3 corak. Corak umum artinya adalah suatu keadaan yang mencengkram segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau 3 corak umum, 3 hal yang mencengkram segala sesuatu yang ada di alam semesta. 3 hal tersebut antara lain. Yang pertama adalah anicca. Anicca artinya ketidakkekalan. Kenapa tidak kekal? Karena berkondisi. Yang namanya berkondisi itu merupakan suatu perpaduan. Yang namanya perpaduan selalu mengalami proses. Proses timbul, proses berlangsung, proses padam. Itulah yang dimaksud dengan anicca. Sebagai contoh, tentunya Bapak tidak serta-merta langsung gede segini. Ya, tidak serta-merta langsung tua seperti ini. Tetapi dulu Bapak masih dalam rahim, berproses. Setelah 9 bulan lahir, bayi. Menjadi anak-anak. Menjadi dewasa. Menjadi tua seperti sekarang ini. Kenapa begitu? Karena kita dicengkram oleh anicca. Ya. Contoh lagi. Nih, bukan parita ya, tapi bunga. Widih, bunganya cantik sekali. Ini bunganya cantik sekali. Tetapi ini juga akan mengalami proses. Setelah berproses, maka akan seperti ini. Adakah yang mengatakan bunganya cantik? Tentu tidak. Ya, kalau ini cantik. Cantik. Tetapi berproses, proses, jadilah ini. Jadi segala sesuatu yang berkondisi itu tidak kekal. Tetapi kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Kenapa kok kita tidak menyadari hal itu? Karena kita diliputi kesombongan. Ya. Karena kita merasa cantik, merasa cakep, akhirnya kita sombong. Wah, saya orang cakep. Timbul kesombongan dalam diri sendiri. Seakan-akan kita akan menjadi cakep selamanya. Demikian juga ketika sekarang dalam keadaan kaya. Wah, saya kaya raya.
Bahkan untuk perawatan diri aja ratusan juta, bahkan miliaran. Untuk merawat diri kita. Bayangkan. Kenapa? Karena duitnya banyak. Sehingga timbul apa? Rasa kesombongan dalam diri. Bahwa kita merasa seakan-akan selamanya kita akan seperti itu. Akan menjadi kaya terus. Kenapa begitu? Karena diliputi kesombongan. Ya, kalau kita sudah diliputi kesombongan, maka kita tidak menyadari proses yang terjadi. Kita tidak menyadari proses yang terjadi. Kenapa begitu? Karena kita terlena dengan loba, dosa, moha kita. Kita terlena dengan loba, dosa, moha. Terus bagaimana supaya kita menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak kekal? Sehingga kita tidak timbul kesombongan, kecongkaan. Ya kita melihat diri kita. Kita menyadari diri kita, saya mengalami proses dari dalam kandungan, lahir jadi bayi, anak-anak, menjadi remaja, dewasa, terus berproses, dan suatu ketika kita akan menjadi tua. Kulit kita keriput, tenaga kita sudah melemah. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, baru kita menyadari, menyesali. Bahwa apa yang saya banggakan dulu, saya cantik, saya tampan, saya kaya. Itu lama-lama akan berubah. Sehingga ketika kita sudah melihat proses dalam diri kita sendiri, kita tidak timbul kesombongan. Karena apa? Kita yang kita miliki ini pasti akan terus berputar, mengalami perubahan. Tidak ada yang tetap. Jadi untuk apa kita sombongkan? Itulah yang dimaksud dengan anicca. Untuk tiga hal yang kedua adalah duka. Ya. Tentu setiap orang tahu duka itu apa. Duka itu penderitaan. Segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah duka. Itulah penderitaan. Kapan timbul penderitaan itu? Ya. Segala sesuatu berkondisi. Berkondisi itu merupakan perpaduan. Perpaduan itu berproses. Berproses mengalami perubahan. Ketika mengalami perubahan inilah kita tidak puas. Kita tidak mau menerima keadaan. Maka kita akan menderita. Kita akan menderita. Ketika kita masih diliputi kesombongan, wah saya tampan, saya cantik, wah saya kaya. Tetapi karena proses, kita menua, mungkin kita hartanya berkurang, kita tidak mau menerima, timbul ketidakpuasan, muncullah yang namanya duka. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Berpisah dengan orang yang kita cintai. Bertemu dengan orang yang tidak kita sukai. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Banyak sekali duka yang kita alami. Kenapa duka tadi? Karena kita tidak mau menerima.
Menerima apa? Keadaan yang tidak sesuai keinginan tadi. Tetapi ketika kita mau menerima, tentu kita tidak akan duka lagi. Iya, kita tidak akan duka lagi. Jadi, supaya kita tidak duka, kita harus menerima kondisi. Kondisi apapun. Karena segala sesuatu yang terjadi itu bukan kita yang atur. Kita tidak bisa mengatur. Tapi ada hukum alam semesta yang. Karena kita tidak bisa ngatur, yang bisa kita lakukan adalah mau menerima. Mensyukur. Bersyukur. Dengan demikian, kita tidak akan mengalami penderitaan ketika terjadi perubahan terhadap diri kita atau apa yang kita miliki. Untuk tiga hal yang terakhir atau yang ketiga, yaitu anatta. Apa itu anatta? Anatta adalah tiada inti. Tiada inti. Tiada diri sejati. Itulah yang dimaksud dengan anatta. Ya. Bahwa segala sesuatu di alam semesta ini tiada inti. Bukan milik saya. Ya. Bukan milik saya. Maksudnya tiada inti itu apa? Sekarang Bapak ambil contoh. Kursi. Ini namanya kursi. Terus mana yang disebut kursi? Apa ini? Ini cuma kulitnya saja. Apa ini? Ini benar. Terus Bapak nih. Wah, itu Pak Didi. Mana yang disebut Pak Didi? Hidung. Ini hidung. Ini rambut. Ini kuping. Jadi tidak ada intinya. Bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu merupakan suatu perpaduan. Yang menjadi satu kesatuan. Yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, segala sesuatu itu tiada inti. Dan segala sesuatu itu bukan milikku. Saya, ya. Pak Didi ini bukan milik Pak Didi. Kalau Pak Didi ini milik Pak Didi, berarti saya bisa mengatur. Wah, saya jangan tua. Wah, saya jangan bodoh. Wah, saya jangan menderita. Wah, saya jangan miskin. Tapi bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tandanya milikku bukan. Bukan. Oh, itu motor saya. Kalau itu motor saya, bisa membuat motor itu tidak rusak? Bisa membuat motor itu masih fresh, masih mengkilap seperti baru? Enggak bisa. Karena pada dasarnya tiada inti, tiada diri sejati. Itulah anak. Jadi, kenapa kita tidak menyadari anatta? Kita belum bisa menyadari anatta karena adanya kemelekatan. Kemelekatan terhadap apa? Terhadap milikku. Ya. Jadi kita mempunyai kemelekatan terhadap milikku. Sehingga kita tidak menyadari yang namanya anatta. Oh, itu
motor saya, itu rumah saya, itu pacar saya, itu adik saya, itu baju saya, dan lain sebagainya. Itu milik saya. Itulah yang tidak bisa, ya, itu yang membuat kita tidak bisa menyadari adanya anak. Padahal mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang kita anggap milikku itu pasti akan berubah. Pasti akan kita tinggalkan. Jadi untuk apa kita terlalu melekat? Jadi untuk apa kita terlalu memegang kuat erat? Ketika kita semakin kuat memegang, ya, semakin kuat memegang, penderitaan yang kita rasa semakin besar. Contoh, zaman sekarang biasa ya pacaran, sudah punya pacar. Si A punya pacar si B. Ketika si A punya pacar si B, nah temennya ada B, C, D, E. Ya. Ketika kita sedang jalan berdua, biasa saja. Ya, A dan B pacaran tadi biasa saja. Tetapi coba bayangkan, ketika si A misalnya jalan sama si B, wah, gandengan tangan. Apa yang terjadi dengan si B? Si B terbakar rasa cemburu. Kenapa terbakar rasa cemburu? Karena si B melekat pada si A. Bahwa si A itu adalah pacarku, pacar saya. Ya, tetapi ketika D dan E jalan bareng, A dan B biasa saja. Karena apa? D dan E tadi tidak punya ikatan dengan kita, sehingga kita tidak punya kemelekatan, kita tidak memegang erat. Jadi karena segala sesuatu itu tiada inti, tiada diri yang sejati, maka perlahan-lahan pegangan yang kuat kita lepas, kita renggangkan, kita renggangkan, kita renggangkan. Ya. Ketika kita sudah menyadari ya, ketika kita sudah menyadari anatta ini, kita sebagai ya pemahaman sebagai manusia biasa, maksudnya manusia biasa itu manusia yang belum mencapai kesucian, itu terkikisnya loba dosa moha. Terkikisnya loba dosa moha yang tadi kuat, ya, udah mulai terkikis. Renggang. Ketika tiba saatnya kita harus melepas, kita bisa melepas. Karena apa? Genggamannya sudah nggak kencang, sudah tidak kencang. Kalau genggamannya masih kencang, wah susah melepas. Penderitaan yang kita rasa akan semakin besar. Tetapi ketika sudah renggang, melepas gampang. Sehingga ketika tiba waktunya melepas, kita tidak mengalami penderitaan. Itu pemahaman anatta sebagai manusia biasa. Pemahaman anatta dalam tingkat tinggi apa? Yaitu nibbana. Apa itu nibbana? Lenyapnya loba dosa moha. Sudah tidak ada loba atau aloba. Tidak ada dosa atau adosa. Tidak ada moha atau asa.
mohon. Itulah yang disebut dengan hibah, yang merupakan kebahagiaan tertinggi, kebahagiaan mutlak. Kita sebagai umat manusia biasa, kita mungkin untuk saat ini belum bisa nibbana, paling tidak kita sudah mengikis tadi, mengikis sedikit ini, sehingga kita akan mengurangi penderitaan kita. Karena pada dasarnya penderitaan bersumber pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Penderitaan itu bersumber pada diri sendiri, bukan orang lain. Jadi supaya kita tidak menderita, kita harus melepas. Apa yang kita melepas? Ego kita. Apa yang harus kita lepas? Milik kita. Apa yang harus kita lepas? Hal-hal yang kita pegang kuat. Kalau kita belum bisa melepas secara langsung, kita pelan-pelan. Secara pelan-pelan, lama-lama akan terbiasa. Ada anak-anakku sekalian, mulai saat ini mari kita belajar melepas. Dengan cara apa? Berdana, banyak berbuat sosial, banyak menolong orang. Selalu berbuat baik. Itu adalah langkah-langkah, ya, jalan tahap-tahap untuk kita menyadari anatta. Dengan kita menyadari dan memahami anatta, kita sudah start titik awal untuk mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Jadi pesan Bapak, berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Apa yang baik yang sudah kita lakukan, kembangkan. Apa yang tidak baik yang kita lakukan, tinggalkan. Ya. Demikianlah pesan dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan, anak-anakku sekalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sudah terbiasa mempraktekkan, maka akan menjadi kebiasaan kita. Sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Sehingga ketika kita sudah menjadi karakter, ketika kita melakukan kebajikan, kita tidak mempunyai beban. Demikian yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya.